Tadi kita dengarkan Maulid Simtud Durar, atau yang lebih kita kenal dengan Maulid Habsyi, yang di dalamnya diungkapkan tentang kemuliaan, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah setiap malam kita membacanya, menyimaknya, mendengarkannya, menikmatinya. Dan Maulid yang kita dengarkan tadi, yang kita baca tadi, yang kita simak tadi bukan hanya sekadar bacaan. Ia merupakan ungkapan dari hati nurani yang paling dalam oleh seorang ulama di masanya terkemuka yang betul-betul mengenal, mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia tahu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia tahu Nabi besar Muhammad merupakan panutan bagi kita sebagai umat, dan beliau sadar bahwasanya umat tidak akan pernah menjadikan nabinya panutan atas setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku, lahir batinnya, siapapun ia, apapun status profesi di dalam masyarakat, kecuali setelah ia lebih dahulu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pahamnya ia akan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia sudah menggali apa yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an melalui surat pertama Al-Fatihah dan dari surat terakhir An-Nas. Beliau paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala piawai, bagaimana Allah Subhanahu wa taala luar biasa dalam mengungkapkan, mengenalkan Nabi kita Muhammad, mengungkapkan kemuliaan-kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu apa yang diinginkan oleh Allah terbesar, teragung, termulia, terbaik yang ada dalam Al-Quran. Melalui Allah Subhanahu wa taala kenalkan kisah para nabi rasul dari semenjak Nabi Allah Adam sampai seterusnya, dan kisah-kisah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala utamakan dalam Al-Quran kisah tentang kekasihnya Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasa agung dalam mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad, dan Allah ungkapkan begitu agung, begitu besar, begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, sehingga siapapun yang beriman kepada Allah, yang paham apa yang ia baca dalam kitab suci Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengenalkan sosok Nabinya Muhammad, makhluk termulia pilihannya, pasti kita akan meyakini bahwasanya siapapun yang baca Al-Quran akan kenal Nabi besar Muhammad, akan tahu paham kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, akan dengan sendirinya mengidolakan Nabi Muhammad, akan dengan sendirinya ia akan jadikan Nabi besar Muhammad panutan baginya di setiap saat, waktu, tingkah laku, detik nafasnya. Kalau andaikan ada seseorang mukmin muslim yang seperti itu, yang ia membaca Al-Quran terus ia kenal kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, maka kita pastikan dia betul-betul telah membaca Al-Quran dan betul memahami Al-Quran. Walaupun kemuliaan Nabi besar Muhammad tidak ada yang tahu satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menganugerahkan kemuliaan itu terhadap Nabi besar Muhammad. Tapi andaikan ada seseorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang membaca Al-Quran, yang menyangka dirinya mengerti, paham akan Al-Quran, tapi ia tidak kenal dengan Nabinya Muhammad, enggan untuk kumpul di acara-acara seperti ini yang dengannya kita mengenal Nabi besar Muhammad, atau tidak peduli apa yang ada kaitan dengan Nabi besar Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, maka kita pastikan ia belum membaca satupun huruf dari Al-Quran, apalagi membaca semuanya, apalagi mampu memahami semuanya, apalagi menjadikan semua yang ada di dalam syariat dalilnya, nasnya adalah Al-Quran kembali kepadanya. Andaikan ada seseorang mukmin mukminah membaca, mendengar, menyimak, memahami, berupaya apa-apa yang telah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, dari sabda-sabda Nabi besar Muhammad, hadis-hadis yang diungkapkan, diurai oleh Nabi besar Muhammad,
yang dikumpulkan oleh para ulama yang bisa kita simak, kita bisa dengar dan kita bisa pahami, maka kita pun akan memastikan bahwasanya siapapun yang membaca hadis Nabi Muhammad pasti akan kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi besar Muhammad pun mengenalkan dirinya kepada kita sebagai umat. Baik kemuliaan yang Allah berikan kepadanya saat ia hidupnya, baik kemuliaan yang Allah berikan kepadanya saat ini sedang di alam barzahnya, apalagi kemuliaan yang Allah berikan kepadanya setelah dibangkitkan kelak dari alam barzahnya, tatkala semua manusia berkumpul dan semua makhluk berkumpul. Ia sudah tegaskan semua itu di dalam sabdanya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk mengenalkan, mengungkapkan, membeberkan anugerah yang besar, kemuliaan yang agung yang Allah berikan kepadanya. Dalam tegas Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Andaikan ada seseorang yang membaca kemuliaan itu yang sudah ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad dalam sabda-sabdanya, masih tidak mengenal Nabi besar Muhammad, enggan untuk kumpul di acara seperti ini, enggan untuk mengungkapkan rasa gembira atas nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia dan semua makhluk, berarti ia belum baca hadis-hadis Nabi besar Muhammad atau belum paham satupun huruf dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad, apalagi mampu memahami banyak, dan belum bisa menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dalil dalam melakukan setiap kegiatan perbuatannya. Andaikan seorang baca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad masih tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, maka ulama pun berupaya untuk mengumpulkan karya-karya syama'il sirah Nabi Muhammad, di antaranya karya yang kita kenal dengan maulid. Di dalamnya Allah diberi mereka ungkapkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, seperti maulid Habsyi yang luar biasa dalam mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pasal pertama sampai yang terakhir. Dikenalkan kita oleh Habib Ali Habsyi dan semua pengarang maulid-maulid yang ada, dikumpulkan dari banyak kisah, cerita, sejarah syama'il Nabi besar Muhammad, menjadilah karya yang singkat yaitu diberi nama maulid. Untuk apa? Gunanya mengenalkan kita akan sosok agung Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita memang tidak bisa mengenal Nabi Muhammad melalui Al-Quran, kalau memang kita tidak mampu mengenal Nabi Muhammad dari hadis-hadis Nabi Muhammad yang jelas langsung dari lisan Nabi besar Muhammad, maka kita pun diharap dan mungkin mereka menjadikan barangkali mereka bisa memahami mengenal Nabi Muhammad melalui karya-karya mereka, lisan-lisan mereka para ulama-ulama pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak paham, pasti diragukan imannya. Kalaupun tidak paham kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, pasti diragukan imannya. Kenapa? Karena iman kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya ada, tidak, sempurna atau tidak, tergantung kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad dalam sabdanya yang sahih. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan menjadi beriman atau tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian, apapun yang dilakukan olehnya, sehebat apapun sujudnya, sebanyak apapun umrah hajinya, sebesar apapun sedekah zakatnya, dan sepiawai apapun ia dalam melaksanakan sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dan lain sebagainya, hal itu tidak menunjukkan keimanan dan kesempurnaan keimanannya sampai akuna habba ilaih, sampai pada satu titik puncak akuna, aku adalah selalu habba ilaihi, dicintai olehnya, min walidihi, dari kecintaannya terhadap orang tuanya, wa waladihi wan nasi ajmain, anaknya dan semua manusia yang ada. Ketika ia cintai Nabi besar Muhammad melebihi kecintaannya kepada selainnya, daripada orang tuanya, anaknya, semua manusia termasuk dirinya dan apapun yang ada, maka kala itulah mulai pada puncak kita memiliki keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna, arti keimanan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Karena keimanan kepada Nabi Muhammad adalah keimanan kepada Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah kecintaan kepada Allah.
dan tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun tegaskan kepada kita dalam surat At-Taubah dengan kalimat yang tegas, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai kekasihku Muhammad, jika orang tua kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara kalian, jika istri kalian, jika kerabat keluarga kalian, jika harta yang kalian kumpulkan, jika bisnis usaha yang kalian takut untuk bangkrut pailit, jika tempat tinggal yang kalian ridhai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai semua itu dari kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad dan berjuang di jalannya, menempuh jalannya. Fatarabbasu, Allah mengatakan, katakan kepada mereka, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan perbuat terhadap mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah mengatakan, Allah tidak akan memberikan hidayat kepada orang-orang yang fasik. Artinya kita masih dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang fasik. Seorang yang fasik adalah seorang pendosa besar ketika kita menjadikan selain Allah dan Rasulnya dari semua itu, dari orang yang paling dekat dengan kita, dari harta yang kita cintai, yang kita miliki. Kalau kita jadikan semua itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, berjuang di jalannya, masih di mata Allah kita sebagai seorang fasik siapapun kita. Artinya untuk menjauhkan, membersihkan kita dari kecaman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan sendiri bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayat kepada orang fasik, maka kita harus berupaya, berusaha. Untuk apa? Untuk menjadikan Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad lebih kita cintai dari semua itu. Maka alhamdulillah, ini adalah upaya yang besar yang kita lakukan. Tapi bukan hanya sekedar kita hadir, tapi kita dengan sebab hadir ini merupakan pacuan kita, motivasi bagi kita agar kita berusaha, berupaya. Dan kita tahu tidak akan mungkin mulus jalannya, tidak akan mungkin mudah jalannya. Kenapa? Karena kita punya musuh lahir batin, nafsu, hawa, syaitan, dunia dan lain sebagainya. Tapi selagi seseorang di antara kita mau berupaya, mau berusaha, insya Allah Allah akan bantu ia. Rasulullah pun akan bantu ia, dan hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah pun akan membantunya. Alhamdulillah, selagi ada niat, ada jalan. Dan Rasulullah mengatakan, man fatah li nafsi bab min abwabin niyati salihah fatallahu alaihi sab'in bab min abwabit taufiq, atau kama qala alaihi salam. Mengatakan, barang siapa yang membuka untuk dirinya, untuk yang melakukan perbuatan yang baik, ada niat melakukan perbuatan yang baik, maka Allah bukakan baginya 70 pintu untuk yang menggapai niatnya tersebut. Tapi kalau kita tidak ada niat, kita pulang seakan-akan kita datang, di pulang kita ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada semangat, tidak ada harapan, maka putus namanya hal itu di tengah jalan. Tapi kalau kita kembali pulang ke rumah, kita berupaya, kita berusaha untuk melakukan apa yang harus kita lakukan agar menjadi sempurna iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kita taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjadi seseorang mukmin yang sempurna dalam iman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita baca maulid. Kalau kita baca Al-Quran, luar biasa bagaimana Allah kenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad. Dan karya maulid pertama adalah Al-Quran. Karya maulid pertama yang terbesar, tidak ada yang lebih besar darinya, adalah Al-Quran. Itulah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena maulid itu tujuannya untuk lahir, agar lahirlah di mata kita, di telinga kita, di lisan kita, sekujur tubuh kita, hati kita, setiap saat waktu masa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Apa yang lahir? Cinta Nabi Muhammad. Sehingga mata tidak melakukan kecuali apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah lahir di mata itu cinta Muhammad.
Begitu juga lisannya, telinganya, tangan, kaki, ucapan, perbuatan, hatinya. Sehingga tidak terngiang dalam hati pikirannya kecuali apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan kita semua tahu Nabi Muhammad tidak mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada engkau ya Muhammad anugerah fatarda, yang membuat engkau selalu merasa ridha. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin ridha kecuali apa yang membuat ridha Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan arahkan kau ya Muhammad dan umatmu ke kiblat yang kau ridai. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ma ara rabbak illa wa yusari fi hawak. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak melihat Tuhanmu Allah kecuali ia bersegera untuk memenuhi apa yang menjadi keinginanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah segera untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita maulid saat ini ada 1000 orang atau lebih. Nanti akan maulid semua manusia tanpa terkecuali. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari bangsa iblis pertama sampai bangsa iblis namanya terakhir, syaitan. Dari malaikat pertama sampai yang terakhir. Dari makhluk pertama yang Allah ciptakan sampai terakhir, akan Allah kumpulkan kelak sedang di hari kebangkitan. Semua akan mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad. Semua akan melihat keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu maulid. Kita berupaya untuk mengenal kemuliaan keagungan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Kala itu muslim kafir, suka yang tidak suka maulid, akan mengadakan perayaan maulid Nabi besar Muhammad. Bukan hanya kita manusia, dari manusia pertama Nabi Rasul dan semua makhluk Allah akan merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bercerita kepada kita akan hal itu. Beliau mengatakan, wa biyadi liwaul hamad yaumal qiyamah Adam wa man dunahu tahta liwa yaumal qiyamah wala fakhr. Di tanganku akan berada liwaul hamd, bendera pujian. Yang memegang bendera itu, yang Allah berikan bendera itu adalah makhluk termulia yang dipilih oleh Allah dari sekian makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai akan datang. Akulah, kata Rasulullah, yang akan memegang bendera itu. Adam wa man dunahu, Nabi Adam dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Yang mana manusia adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk pilihan Allah, arti Adam dan semua malaikat, semua makhluk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada di bawah benderaku. Hari kiamat wala fakhar, kata Nabi Muhammad, tidak sombong, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kala itu Allah tunjukkan keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan kala itu semua mereka akan memuja-muji Nabi besar Muhammad. Itulah magamul mahmud, magam yang terpuji yang Allah anugerahkan kepada hanya satu hamba, yaitu Nabi kita Muhammad. Itulah magamul wasilah, magam yang hanya Allah berikan kelak di hari kiamat hanya kepada satu hamba. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa sebelum kita merayakan secara paksa nanti di sana, ya rayakan maulid di sini. Kenapa? Kalau di sana kita tidak akan tergolong kelompok hamba-hamba yang selamat. Kita akan tergolong kelompok hamba-hamba yang diberikan oleh Allah keringanan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan bagi kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kala itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul had idhabana biwujudil mustafa al-hadi Muhammad. Bagi Tuhanku aku lantunkan segala puji dan syukurku yang tidak mampu dihitung oleh bilangan-bilangan yang ada. Kenapa? Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Karena Allah telah memberikan kita anugerah berupa wujudnya, adanya di tengah-tengah kita seorang pilihan Allah membawa hidayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menegaskan bahwasanya anugerah terbesar, dan ia menjadi anugerah terbesar bagi kita umat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Lebih dari Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena Islam yang Allah berikan kepada kita, kita dapatkan wasilah Nabi Muhammad.
Lebih dari iman yang Allah berikan kepada kita. Karena iman yang Allah berikan kepada kita, kita dapatkan wasilah Nabi Muhammad. Karena itu ulama kita ahlu sunnah wal jamaah sepakat nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat, lahirnya Nabi Muhammad. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita umat, lahir Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diawali lahir Nabi Muhammad, maka lahirlah hidayat, lahirlah cahaya, lahirlah namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lahirlah segala kebaikan, dan matilah saat itu segala kemusyrikan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad cahaya tatkala saat dia lahir yang memenuhi bumi sampai langit, dari ufuk barat sampai ufuk timur. Bumi di malam hari itu menjadi terang bagaikan siang hari, bahkan lebih dari saat terangnya siang hari. Dan tidak ada satupun berhala yang ada di kota Mekah dan seluruh penjuru bumi saat itu, dari barat sampai timur, kecuali berjatuhan berguguran satu demi satu, sehingga tidak tersisa satupun berhala kecuali gugur dimanapun ia berada di seluruh namanya bumi, dari barat sampai ke timur. Dan kala itu ada api yang belum pernah padam di kota Persia selama 1000 tahun. Ada riwayat selama 2000 tahun api itu tidak padam sehingga disembah oleh penduduknya. Maka di malam hari itu api itu pun padam. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita tentang Nabi Musa. Tatkala Allah ingin cerita kepada kita tentang Nabi Musa, karena Allah yang harus angkat sendiri, Allah yang harus turun tangan sendiri untuk cerita tentang Nabi Musa. Kenapa? Agar kita tidak mendustakannya, percaya 100%. Maka pun Allah angkat cerita Nabi Musa. Di mana Allah akan cerita Nabi Musa? Allah angkat cerita Nabi Musa dalam Al-Quran sebelum lahirnya Nabi Musa. Coba lihat, sama ada Al-Quran dengan Maulid. Allah ketika ingin angkat cerita Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat sebelum lahirnya Nabi Musa. Ketika saat Fir'aun dikejutkan akan lahirnya seorang bayi dari Bani Israel, yang dibawa berita itu oleh paranormalnya, orang-orang pintarnya, akan lahir satu bayi dari Bani Israel yang akan menyebabkan hancur binasanya Fir'aun dan semua yang dimiliki olehnya. Maka Fir'aun mendengar berita itu dari orang pintarnya, dia percaya, maka ia takut. Fir'aun takut, yang sudah merasa menjadi Tuhan, mengaku berikrar menjadi Tuhan untuk kaumnya, umatnya, ia pun takut. Kenapa? Karena ia sadar berita yang dibawa oleh paranormalnya itu, orang pintarnya itu betul adanya. Maka ia pun takut. Saking takutnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita bahwasanya ia perintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki yang lahir dari Bani Israel. Maka ulama ahli tafsir mengatakan, tatkala itu kurang lebih terbunuhlah 70.000 bayi dari Bani Israel untuk mencari satu bayi yang sebab hancurnya binasanya Fir'aun dan apa yang dimiliki olehnya. Subhanallah, dalam surat Al-Qasas secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Allah tegaskan, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'ilu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum adwan wa hasana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah ceritakan kepada kita bagaimana Allah wahyukan kepada Bunda Musa untuk menyusuinya, kalau tidak lemparkan itu anak ke air. Jangan kau takut wahai Bunda, jangan kau bersedih. Aku pasti akan kembalikan ia kepadamu dan aku akan jadikan ia termasuk para utusanku, rasulku. Maka Allah mengatakan, diambillah anak itu oleh keluarga Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun, Haman itu jenderalnya, dan tentara mereka berdua salah dalam berbuat. Yang mereka bunuh 70.000 itu ternyata tidak benar. Yang benar itu yang diambil oleh mereka, yang diasuh oleh mereka, yang dibesarkan oleh mereka, yang dididik oleh mereka dalam istananya Fir'aun. Ialah Nabi Musa. Sampai Allah cerita binasanya, celakanya Fir'aun di tangan Nabi Musa. Habislah kisah tentang Nabi Musa. Di situ Allah ceritakan dari sebelum lahirnya Nabi Musa, saat lahirnya Nabi Musa, sampai seorang bayi Nabi Musa diasuh oleh
Fir'aun, sampai Allah angkat ia menjadi seorang Nabi Rasul, sampai Fir'aun binasa di tangan Nabi Musa. Coba buka surat Al-Qasas. Biar nanti kalau ada di luar ada yang mengatakan Maulid tidak ada dalilnya, ini buka ini dalilnya Al-Quran. Baca sendiri bilang. Apa yang dibaca selama ini? Allah ketika ingin angkat cerita Nabi Isa, Allah akan angkat cerita dulu tentang Ummu Isa, Siti Maryam. Kenapa? Karena ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ingin angkat cerita Nabi Isa. Kenapa? Seorang Nabi Rasul yang lahir tanpa seorang ayah. Maka harus diangkat cerita tentang kemuliaan Bunda Maryam. Maka diangkatlah oleh Allah, diungkaplah oleh Allah, dikuaklah oleh Allah tentang kisah lahirnya Siti Maryam dalam surat Ali Imran. Surat yang selalu kita baca ketika bertasmiyah. Ketika bertasmiyah kita pasti baca surat itu dalam kurang lebih ayat 33. Kalimatnya innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran 'alal alamin dan seterusnya. Sampai wa inni sammaituha Maryam wa inni uidhaha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, sampai kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai nampak Allah ceritakan tentang lahir Siti Maryam, sampai nampak karamah hal yang luar biasa yang terjadi pada Siti Maryam di tempat khalwatnya Siti Maryam. Seperti saat di tempat ini, di masjid, salah satu di masjid namanya Aqsa sana, ada tempat yang dikhususkan untuk Nabi Allah Zakaria mendidik namanya Siti Maryam, ditaruh di tempat khalwatnya. Sehingga setiap kali Nabi Allah Zakaria datang ke tempat khalwat Siti Maryam, selalu Nabi Allah Zakaria temukan buah rizki yang bukan ada pada tempatnya. Dan dia tahu Siti Maryam itu setiap namanya kamarnya ada penjaga, ada berlapis-lapis kamar, bukan hanya satu lapis kamar, ada penjaga yang selalu mengawasi pintu kamar dan tidak boleh masuk kecuali Nabi Allah Zakaria menemuinya. Tapi setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke tempat khalwatnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa. Kalimatnya tegas dari Allah. Kullama dakhala, setiap kali ia masuk, alaiha Zakaria al-mihrab, untuk menjumpainya Nabi Allah Zakaria mihrab, tempat mihrabnya Siti Maryam, kalimatnya tegas, jelas. Wajada indaha rizqa. Setiap kali itu pula ia mendapatkan di sisi Siti Maryam rizki. Ada yang menyatakan buah yang bukan pada musimnya. Maka lantas Nabi Allah Zakaria merasa heran. Pertama, kedua, ketiga, kok ada. Maka ia pun bertanya kepada Siti Maryam, ya Maryamu anna laki hadha. Ya Maryam, bagaimana kau dapatkan buah ini? Maka jawablah Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Ia datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mampu memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa diduga oleh hamba itu. Masya Allah. Ketika Nabi Allah Zakaria mendengar kalimat itu dari Siti Maryam, maka Nabi Allah Zakaria pun tidak melewatkan kesempatan. Untuk apa? Untuk berdoa di tempat itu. Kenapa? Karena itu tempat yang Allah muliakan. Kenapa? Karena di situ ada hamba yang Allah muliakan. Siapa hamba itu? Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Allah pun lantas menyatakan kepada kita, di situlah mana Nabi Allah Zakaria berdoa memohon kepada Tuhannya Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Allah Zakaria yang kala itu belum, yang sudah tua umurnya, istrinya sudah tua dan mandul, istrinya tidak bisa bisi anak, doa di tempat tersebut Allah berikan ia anak. Baru lantas Allah dalam surat Maryam cerita tentang bagaimana prosesnya, proses hamilnya Siti Maryam dan proses lahirnya Nabi Allah Isa. Sudah diceritakan sebelumnya tentang kemuliaan Siti Maryam, sehingga kita tahu, oh ini perempuan baik-baik, ini perempuan salehah, ini perempuan waliyah. Allah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, kana siddiqah, perempuan yang siddiq, yang sungguh-sungguh dalam mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya hanya kepada Tuhannya Allah, sehingga ia mendapat magam siddiqah di sisi Allah, magam kewilayahan, magam kewalian yang paling tinggi. Yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Magam kedudukan setelah para nabi, magam siddiqin Allah berikan kepada Siti Maryam. Artinya ini perempuan yang baik,
perempuan salehah, perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang tahu mana yang benar, mana yang salah, perempuan yang mustaqim istiqamah dalam menjalankan kebenaran. Baru dalam surat Maryam Allah ceritakan bagaimana prosesnya hamilnya Nabi Allah Isa dan lahirnya Nabi Allah Isa. Maulid bukan itu. Maulid bukan itu. Maulid. Siapa yang pertama kali bikin maulid? Allah. Mana dalil maulid? Al-Qur'an. Kalau selama ini ada yang masih cari dalil maulid, berarti selama ini belum baca Quran. Kalau masih ada saudara kita muslim yang mengatakan maulid itu bid'ah, berarti ini ucapannya bid'ah. Ini manusia bid'ah. Ini manusia yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan bid'ah itu menyatakan Al-Qur'an bid'ah. Kenapa? Karena pertama kali yang bercerita tentang maulid adalah Al-Qur'an. Dari 1400 tahun yang lalu ini Al-Qur'an dibawa. Di dalamnya ada cerita maulid. Barang siapa mengatakan maulid bid'ah berarti ia mengatakan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bid'ah, menyatakan Al-Qur'an bid'ah hukumnya apa? Kafir murtad. Sadar atau dia tidak sadar? Sadar atau dia tidak sadar. Begitu juga Nabi Muhammad mengungkapkan tentang kemuliaannya, di antaranya kemuliaan yang Allah berikan saat lahirnya. Ketika ditanya beliau Nabi Muhammad tentang seorang yang puasa di hari Senin, beliau mengatakan, aku dilahirkan di hari Senin, aku diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi Rasul di hari Senin, aku hijrah, dan semuanya Rasulullah menjelaskan tentang hari Senin. Begitu juga tentang sabda-sabda Nabi besar Muhammad yang menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka bukan maulid seperti kita. Kalau kita maulid hanya ada waktu, batas waktu. Malam kita kumpul bersama, setiap malam mengadakan arba'in. Tapi pagi, siang, sore kita lupa dengan Nabi besar Muhammad. Kita urus dunia kita lupakan Nabi besar Muhammad. Tapi kalau sahabat enggak, walaupun mereka bersama Nabi Muhammad, mereka tidak bersama Nabi Muhammad. Yang ada dalam benak pikiran mereka, hati mereka adalah Nabi besar Muhammad. Mereka lebih hebat, lebih getol, lebih luar biasa dalam mengadakan maulid seperti kita. Mereka maulid, mereka setiap ucapan, perbuatan, dari bangun, tidur sampai tidur kembali, dimanapun mereka, apapun profesi sosial mereka selalu bermaulid. Cuman tidak seperti kita. Karena kita mengadakan maulid seperti ini karena tidak ada di hadapan kita lagi Nabi besar Muhammad. Ada di hadapan mereka Nabi besar Muhammad. Mereka bermaulid dengan membaca Al-Quran dan duduk bersama Nabi besar Muhammad. Di setiap ucapan, gerakan mereka selalu mereka mengenang Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika mereka di rumah, mereka pun ingat Nabi Muhammad. Kalau kita kan pulang ke rumah lupa dengan Nabi Muhammad. Lupa atau ingat? Lupa kan? Apalagi besok bangun apalagi kalau sudah di pasar, di kantor, apalagi sudah di barang dagangannya. Ibu namanya dagang wadai, nasi uduk dan lain sebagainya. Lupa tak? Lupa kita sudah dengan Nabi Muhammad. Tapi sahabat tidak lupa dengan Nabi Muhammad. Kira-kira hebat sahabat dalam merayakan maulid Nabi Muhammad atau hebat kita? Hebat sahabat. Cuman yang ngomong maulid bid'ah ini tidak ngerti, tidak paham. Karena tidak tahu sejarah. Baca Al-Quran tapi tidak paham. Baca hadis tapi tidak paham. Tidak pernah baca kitab sejarah. Kalau mereka baca kitab sejarah tentang para sahabat, mereka akan paham semuanya merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Apa itu maulid? Maulid itu tujuannya singkatnya mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati dan jiwa, lahir batin. Itulah yang ada pada semua kalangan sahabat, baik yang besar, yang kecil, tua, muda, laki, binian. Ketika ada seseorang sahabiyah, Rasulullah pulang dari satu peperangan. Maka ia bergegas untuk menghampiri para tentara yang bersama Rasulullah yang pulang dalam peperangan. Maka ia pun, perempuan ini, bertanya kepada sahabat yang ada, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Mereka mengatakan, mereka tahu ini ibu ini, Masya Allah, ibu sabar, Rasulullah sehat, afiat, selamat, sabar bu ya, ayah namanya suami mau meninggal. Mereka mengatakan, "Aina Rasulullah? Mana Rasulullah?"
ibu sabar bu, anak ibu meninggal, saudara ibu meninggal dalam beliau mengaina Rasulullah, di mana Rasulullah? Ibu Rasulullah sehat afiat selamat. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW baru mengatakan, kullu musibah ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpaku ini, suamiku meninggal, ayahku meninggal, saudaraku meninggal, anakku meninggal, setelah aku melihat engkau dalam kondisi sehat afiat selamat, itu ringan ya Rasulullah. Itu kecintaan para sahabat dengan Nabi Muhammad. Semua kalangan mereka. Kalau kita, wallahu, tapi alhamdulillah ini upaya. Ini upaya dari setiap kita, tapi harus kita tingkatkan. Jangan sampai hanya sekedar rutinan yang kita lakukan. Tidak, kita harus bawa. Dalam ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, muamalat kita. Ya paling minim gu anfusakum wa ahlikum nar. Paling minim kita mampu menjaga diri kita dengan modal yang paling baik, cara yang paling tepat, cinta kepada Nabi besar Muhammad dari neraka Allah. Mampu kita akan dengan sebabnya menjaga istri kita dari neraka Allah. Mampu kita dengan sebabnya menjaga anak keluarga kita dari neraka Allah subhanahu. Tapi tanpa modal cinta kepada Nabi Muhammad sulit. Menjadi seorang suami yang ideal bagi istri sulit. Menjadi seorang istri yang ideal bagi suami sulit. Menjadi orang tua yang ideal bagi anak sulit. Menjadi anak yang ideal bagi orang tua sulit. Kenapa? Cinta tidak ada. Coba kalau kita cinta, insya Allah. Karena cinta itu menghasilkan suatu perbuatan, ucapan, tingkah laku yang baik sesuai apa yang diinginkan oleh yang dicintainya, walaupun berat untuk dilakukan olehnya. Itulah cinta. Sampai ada pepatah di tengah-tengah kita, tai ayam rasa coklat. Betul enggak? Kenapa? Itu ungkapan dari cinta. Walaupun pahit, walaupun kotor, walaupun berat, tapi kalau dari yang aku cintai, maka rasanya ringan. Cobain Bang, cobain. Karena kita paling minim lah, kita harus berupaya tahun ini dengan hadirnya kita di Majelis Arba'in, Maulid Arba'in, dan di maulid-maulid yang lainnya, untuk kita samping kita hadir, kita merindukan Nabi Muhammad. Dalam kalimat lain Rasul mengatakan, yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Setiap mereka, kata Rasulullah, karena keinginannya yang besar untuk bisa berjumpa dengan aku, kata Rasulullah, andaikan ia punya harta sebanyak apapun hartanya, dia punya ruh sebanyak apapun ruhnya, dia akan korbankan hanya ingin berjumpa denganku, kata Rasulullah. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah, yang aku rindui. Artinya ada di antara tengah-tengah kita manusia-manusia yang seperti itu. Andaikan ia punya yang ia miliki, bahkan nyawanya pun ia akan korbankan demi untuk berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan salah satu kita di antara mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan keberkahan Nabi besar Muhammad untuk kita. Karena ada sebagaimana di masa Nabi Muhammad, ada orang-orang yang Allah muliakan sebab iman dengan Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang Allah hinakan sebab tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad. Jangan sampai kita ditulis oleh Allah seperti di golongan Abu Jahal, Abu Lahab, karena tidak cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Allah sudah titip kepada kita iman kepada Nabi besar Muhammad. Mudah Allah jadikan kita kelompok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bin Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, dan kelompok sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad yang berjumpa kala dengan Nabi besar Muhammad, diagungkan, dimuliakan oleh Allah sebab keimanan, kecintaan mereka terhadap Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, dan ingin bersama Nabi besar Muhammad. Dan kebersamaan kepada Nabi Muhammad itu tidak Allah hanya batasi para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Tidak Allah hanya berikan kepada mereka. Selagi ada Al-Quran diturun dan bisa dibaca, maka kebersamaan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang saat itu masih bisa menyentuh Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf kita, dosa yang menyebabkan kita jauh dari Allah dan Nabi besar Muhammad. Mudah Allah gantikan dosa itu kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kita berhubungan kita dengan Nabi
Muhammad lebih baik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa jadikan kita hamba pilihan untuk bisa berjumpa dengan Nabi-Nya Muhammad dalam keadaan mimpi dan jaga, menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi kita dengar satu mukmin, satu mukminah, muslim, muslimah yang tidak atau enggan untuk hadir di majelis maulid seperti ini, karena kita takutkan kalau mereka meninggal sebelum mereka bertobat kepada Allah, ditakutkan iman mereka melayang dari jiwa mereka, sehingga mereka dikatakan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa berikan kita dan semua saudara kita, semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, taufik hidayah darinya untuk kita dekat dengan Nabi ini, untuk kita cintai Nabi ini, untuk kita menauladani Nabi ini dan menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan kita Allah sebab wasilah Nabi ini dunia kita akhirat kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa jama'ana habibika Muhammad sallallahu alaihi waladina khawajwajina ikhwanina ashabul muslimin fi dari karamatik wa masakar rahmatik mahali awliyaik bi rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.